Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Masyarakat angkatan 2019 dari kelas C, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan dan asas kurikulum untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat yang diampu oleh Ibu Wiwin Herwina, SPD, MPD. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran progresivisme merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Berbeda dengan aliran esensialisme yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Perennialisme tampil sebagai aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Sedangkan aliran rekonstruksionalisme merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berada di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Sedangkan aliran eksistensialisme adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Dalam pengembangan kurikulum, tentunya harus berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih berkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Yang kedua, landasan psikologis. Menurut Safruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologis, sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Beberapa teori tingkah laku antara lain adalah behaviorisme, psikologis daya, perkembangan kognitif, teori lapangan atau teori gestalt, dan teori kepribadian. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum: psikologi berkembang dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pertahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu, di mana semuanya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sekaligus mendasari perkembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Menurut Nana Saudi Sukmadinata mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban
lalu terutama serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan dan perilaku warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan zaman. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Yang kedua, asas-asas kurikulum. Menurut Nasution, tahun 2008 halaman 11-14 menjelaskan bahwa ada 4 asas yang mendasari pengembangan kurikulum. Keempat asas tersebut adalah yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Apabila pemerintah bertukar, tujuan pendidikan akan berubah sama sekali. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN sebagai landasan filosofis negara. Menurut Nasution, filsafat besar manfaatnya yaitu filsafat pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk mendidik anak akan menjadi manusia dan warga negara yang dicita-citakan oleh masyarakat. Jadi, filsafat menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan, ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai, manusia yang bagaimana harus dibentuk. Ketiga, filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, filsafat memberikan kebulatan kepada usaha pendidikan sehingga tidak lepas-lepas. Dengan demikian, terdapat kontinuitas dalam perkembangan anak. Yang kelima, tujuan pendidikan memberikan pertunjukan apa yang harus dinilai dan hingga mana tujuan yang telah dicapai. Yang keenam, tujuan pendidikan memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar. Asas yang kedua, asas psikologis anak dan psikologis belajar anak. Asas psikologis anak, sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak itu dipandang sebagai manusia lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri dengan perkembangannya. Kurikulum ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, anak bukan orang dewasa. Yang kedua, fungsi sekolah diantaranya mengembangkan pribadi anak seutuhnya. Ketiga, faktor anak benar-benar diperhatikan dalam pengembangan kurikulum.
Yang keempat, tiap anak unik mempunyai ciri-ciri tersendiri lain dari yang lain. Kurikulum hendaknya mempertimbangkan keunikan anak agar ia sedapat mungkin berkembang sesuai dengan bakatnya. Yang kedua, asas psikologis belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik, dapat dipengaruhi kelakuannya. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, menguasai sejumlah keterampilan. Soal yang penting ialah bagaimana anak itu belajar. Kalau kita tahu betul bagaimana proses belajar berlangsung, dalam keadaan yang bagaimana belajar itu memberikan hasil yang baik, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara seefektif mungkin. Oleh sebab itu, belajar ternyata suatu proses yang pelik dan kompleks. Timbullah berbagai teori belajar yang menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lain. Jadi yang mencakup segala gejala belajar yang sederhana yang paling pelik. Yang ketiga, asas sosiologis. Anak tidak hidup sendiri, terisolasi dari manusia lain. Ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa. Kelak, ia banyak menerima jasa dari masyarakat, dan ia sebaiknya harus menyumbangkan bakatnya. Tiap masyarakat mempunyai norma-norma, adat kebiasaan yang harus dikenal dan diwujudkan anak dalam pribadinya. Tiap masyarakat juga berlain corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan inilah harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Selain itu, perubahan masyarakat akibat perkembangan iptek merupakan faktor yang benar-benar harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, karena masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat dijadikan salah satu asas. Asas yang terakhir, organitas. Asas ini berkenaan masalah bagaimana pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang dipisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk profile atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lainnya. Diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Penganut ilmu jiwa asosiasi akan memilih bentuk organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, sedangkan penganut ilmunya jiwa gestal akan cenderung memilih kurikulum terpadu. Asas yang terakhir, asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk profile atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Penganut ilmu jiwa asosiasi akan memilih bentuk organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, sedangkan penganut ilmu jiwa gestalt akan cenderung memilih kurikulum terpadu. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.